Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita bisa bertemu lagi di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Jadi pada setiap hari Ahad ya, kita akan mencoba mempodcast hal-hal masalah kesehatan yang ringan-ringan saja, walaupun kadang-kadang agak unik karena seringkali tidak pernah kita pikirkan itu ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi memang sengaja untuk hari Ahad ini kita mencoba mencari hal-hal yang unik, yang kadang-kadang tidak kita pikirkan dan terlupa untuk kita pikirkan gitu ya, karena mungkin dianggap menyangkut persoalan-persoalan ringan, persoalan-persoalan sepele. Tapi alangkah baiknya hal-hal yang sepele ini pun, hal-hal yang ringan itu pun juga harus kita perhatikan ya. Di podcast tadi pagi sudah kita sampaikan beberapa hal tentang perawatan rambut pria yang sering terlewatkan ya. Nah, pada podcast yang kedua ini ya, masih di hari Ahad, informasi ringan kesehatan. Bahasannya masih tentang masalah rambut ya, tetapi dalam hal ini adalah masalah tentang mencukur rambut ya. Jadi pada kaum Adam ya, kaum laki-laki, kaum pria, biasanya kita ini pangkas rambut, cukur rambut itu ya paling cepat biasanya 1 bulan ya, kadang-kadang ada yang 2 bulan sekali ya. Nah, menurut penelitian, mencukur rambut ini tidak hanya memenuhi penampilan tetapi juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan rambut dan kulit kepala kita ya. Sehingga setelah bercukur biasanya penampilan seorang pria akan bisa menjadi sangat berbeda, sehingga orang sering mengatakan dengan wajah baru ya. Jadi bercukur ini membuat kita menjadi lebih segar, lebih bersih ya, dan sering terkesan maskulin ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita mencukur rambut, tentu supaya kita saat mencukur itu tidak mengganggu kesehatan kita ya. Nah, pada podcast ini kita mencoba untuk membahas soal apa pertimbangan-pertimbangan yang biasa kita lakukan, yang seyogyanya kita pertimbangkan sebelum kita mencukur rambut ya. Jadi mencukur rambut ini tentu ada seninya ya, tidak asal memendekkan rambut, karena hasilnya bisa tidak cocok dengan bentuk kepala kita ya, bentuk wajah kita ya, bahkan yang paling lebih penting lagi dari sisi kesehatan, bisa mengganggu kesehatan kulit kepala kita. Jadi yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah konsultasikan model rambut ya. Tentu saya juga bukan ahli tentang ini ya, tapi setidak-tidaknya ketika kita datang ke tempat untuk mencukur rambut ya, saya kira tukang cukur rambut jauh punya wawasan tentang hal ini ya, baik yang belajar secara autodidak ya, apalagi yang sudah keterampilan ya, profesionalisme sebagai tukang pencukur rambut ini lewat proses belajar yang panjang ya. Jadi kombinasi pengalaman dan pendidikan tentu akan jauh lebih tahu ya. Jadi setidak-tidaknya ya memang bagusnya gitu ya, kita datang ke tukang rambut yang
mahal, nggak selalu juga gitu ya. Kemudian ini supaya apa? Sesuai dengan muka kita, sesuai dengan kepala kita gitu ya. Itu pertimbangannya ya. Tadi ada aspek seni di sana. Kemudian yang kedua yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau mencukur rambut adalah memilih waktu yang tepat ya. Jika kita mencukur rambut sendiri di rumah, maka diharapkan itu dilakukan setelah selesai mandi ya. Nah, jika bercukur di tempat cukur ya memang lebih baik, memang sebelum mencukur itu ternyata memang lebih bagus kita keramas dulu ya, karena kulit kepala ini perlu lembab dan bersih saat akan mencukur rambutnya. Hal ini akan memudahkan proses mencukur dan juga menghindari luka setelah mencukur rambut. Jadi memang dengan kondisi rambut yang bersih banyak hal keuntungan ya, baik dari kita yang sedang mencukur rambut maupun juga pada pencukur rambut ya. Jadi artinya kan mereka akan menjadi lebih nyaman ya, ada aroma dari sampo atau pembersih rambut tadi gitu ya, sehingga mereka lebih nyaman ya. Apalagi ya namanya orang berbeda-beda ya, ada yang kadang-kadang mungkin rambutnya tidak pernah disampo gitu ya, jadi menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga dalam mencukur pun menjadi tidak konsen kan gitu ya. Itu sisi-sisi lain dari kenapa kita perlu dulu dicuci rambutnya gitu ya. Kemudian juga gunakan krim cukur ya. Saat mencukur kita bisa menggunakan krim cukur yang biasa digunakan untuk mencukur bulu wajah. Krim cukur ini dapat melembutkan rambut sehingga lebih mudah dicukur ya. Selain itu, krim cukur juga menghasilkan busa yang berfungsi sebagai pelindung serta penghalang antara kulit dan mata pisau. Nah, ini agak memang tidak kurang banyak dilakukan ya, bahkan di salon-salon tempat cukur rambut pun tidak semua memakai ini ya. Ya, tentu saja ini kan konsep ideal, jadi setidak-tidaknya pertimbangan-pertimbangan nanti ini kita bisa ambil, syukur semuanya ya, setidak-tidaknya hal-hal yang penting bisa kita ambil gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perhatikan teknik mencukur ya. Jadi harus dipastikan dengan mata pisau yang tajam ya, dan cukurlah searah dengan pertumbuhan rambut. Ini juga untuk mengurangi resiko ya. Dan tentu tidak perlu terburu-buru ya. Kadang-kadang kita ketika datang ke tempat cukur rambut itu ada yang memang sangat ya santai gitu ya, tetapi ada juga yang sangat cepat ya. Seringkali juga kecepatan itu mengikuti antrian. Jadi ketika antriannya panjang ya biasanya dia memang punya keterampilan memangkas yang baik gitu ya, sehingga laku. Nah, ini saya kira sebagai profesional di tukang cukur juga harus jangan hanya memperhatikan mengejar setoran, mengejar uang ya, tetapi juga kualitas pelayanan ya, karena bagaimanapun juga mencukur dengan sangat cepat ya, walaupun mungkin hasilnya rapi ya, tetapi secara human relation ya, hubungan antar tukang cukur dengan yang dipangkas ini akan berbeda ya, ketika kita mencukurnya itu dengan santai, tidak terburu-buru gitu ya. Jadi sering orang mengatakan kalau zaman saya dulu adalah Belanda masih jauh ya. Ini sebenarnya kata-kata zaman perang dulu ya. Kemudian pertimbangan yang kelima adalah mencukur di depan cermin ya, apalagi kalau kita mencukur sendiri ya. Mencukur di tempat cukur pun juga selalu di depannya ada cermin, bahkan nanti di belakang juga ada cermin, sehingga kita yang dipangkas ini bisa memberikan komen atau memberikan saran cukup atau belum gitu ya. Pertimbangan selanjutnya adalah, nah ini saya kira sebenarnya sudah bukan pertimbangan tapi sudah di mana-mana dipakai, adalah pertimbangan alat cukur rambut elektrik. Hampir semua kalau sekarang sudah elektrik ya, jarang sekali yang tukang cukur modelnya hanya
gunting ya, atau yang lama gitu ya, itu sudah jarang sekali ya. Jadi memang ini jauh lebih safe ya, lebih safe dan tentu lebih nyaman ya, karena lebih terkontrol ya, istilahnya maintenance dari alat cukurnya itu jauh lebih bagus dibanding yang manual ya. Kemudian juga perlu dipertimbangkan tentang perawatan setelah bercukur ya. Ini yang saya bahasakan adalah yang konsep-konsep yang ideal ya. Setidak-tidaknya 6 pertimbangan tadi perlu kita pertimbangkan lah gitu ya. Nah, kalau syukur-syukur ini bisa kita lakukan juga setelah bercukur ya, itu menggunakan pelembab di kulit ya, atau krim pasca cukur ya. Nah, tujuannya adalah untuk menenangkan kulit dan iritasi yang mungkin terjadi ya. Pilihlah produk yang mengandung lidah buaya, shea butter atau glycerin karena bermanfaat melembabkan kulit ya. Jadi itulah hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mencukur rambut supaya proses mencukurnya lebih sehat, dan juga tentu kulit kepala kita juga tetap menjadi sehat gitu ya. Demikian informasi ringan untuk hari ini ya, informasi ringan kesehatan di hari Ahad gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Mari kita hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.